la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bagaimana kabarnya Ustadz dan Ustazah semua yang sudah hadir? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Khair insyaallah. Ya. Sambil menunggu peserta yang lain tidak apa-apa kita mulai. Ya, seperti yang Ustadz dan Ustazah sudah ketahui, sertifikasi ini adalah sertifikasi profesi konsultan pendidikan Islam. Kita sudah mendengar profesi tentang konsultan hukum, ya, konsultan bisnis dan sebagainya. Tapi kalau konsultan pendidikan sepertinya belum banyak. Bahkan ini baru pertama kali ada sertifikasi khusus untuk pendidikan. Dalam hal ini kita khususkan dalam pendidikan Islam karena kita mau ada unsur dakwah Islamiyah melalui dunia pendidikan itu sendiri. Makanya kita berdoa semoga semua proses sertifikasi ini lancar dan semoga Ustadz dan Ustazah semua semangat mengikuti pelatihan ini ya karena bukan satu hari ya, tapi berpekan-pekan. Insya Allah pada hari ini khusus untuk materi Ana ya saya perkenalan diri. Saya Agil Husain Abdullah, SS MPD, CIEC, dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Associate Trainer LPK Generasi Fakih Fiddin Indonesia dan Ketua Umum dari asosiasi ini, Perkumpulan Konsultan Pendidikan Islam Indonesia atau PKPII. Ringkas saja, karena dunia pendidikan ya apa perkumpulan ini didirikan atas dasar kebutuhan sebenarnya. Karena dunia pendidikan ini sangat butuh pakar-pakar yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk meminta nasihat, meminta arah dan bimbingan dan sebagainya. Maka dari itu profesi konsultan ini harus ada juga di dunia pendidikan Islam. Nah, kita mulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Adapun untuk sesi malam hari ini kita lanjut pada materi perencanaan pendidikan Islam untuk anak dan juga bimbingan karir siswa. Nah, kenapa dua-dua ini disampaikan dalam satu sesi? Karena keduanya ini termasuk dalam hal planning atau perencanaan, termasuk bimbingan karir, termasuk juga perencanaan. Karena kita mau menghindari dan meminimalisir adanya mahasiswa yang salah jurusan nantinya ke depan. Kan ini banyak terjadi ya. Mungkin Ustadz dan Ustazah ada yang jadi dosen, ya, dapati mahasiswanya itu merasa salah pilih jurusan dan sebagainya. Nah, itu yang kita mau minimalisir juga. Perencanaannya harus maksimal sejak awal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk di yang pertama, perencanaan pendidikan Islam anak. Dalam Al-Quran, ya kita perlu ketahui bahwasanya ada contohnya. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. Ini salah satu metode pedagogi dalam Al-Quran. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran, wa huwa ya'izuhu, memberikan nasihat pelajaran ya'izuhu, mau'izah, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang untuk anak. Ya bunayya itu mungkin dalam bahasa Indonesia ya wahai ananda, anakku. Nah, ini adalah panggilan yang mengandung rahmah, kasih sayang yang besar. Beda dengan ya ibni, wahai anakku juga sama artinya, tapi ya bunayya adalah panggilan kasih sayang. La tusyrik billah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Ini langsung kepada kalimat larangan pada intinya. Jangan mempersekutukan Allah. Tapi ada yang bagus dalam hal pelarangan ini. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi orang tua seharusnya memberi nasihat atau memberikan larangan harus sertakan alasannya kenapa. Di sini dijelaskan inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kebanyakan orang tua sekarang kalau melarang atau menyuruh anak dia tidak jelaskan kenapa. Akhirnya dia biarkan anaknya tidak dapat jawaban, penasaran sendiri. Makanya kebanyakan anak mungkin kalau dilarang tapi dilarang tidak dijelaskan kenapa dilarang. Anak-anak itu akan rebel, memberontak, penasaran, makin dilarang makin penasaran. Akhirnya sampai-sampai ada metode parenting, jangan kebanyakan melarang anak. Padahal bukan itu masalahnya. Bukan masalahnya bukan di melarang, tapi
tidak menyertakan alasan yang sebenar-benarnya kenapa sesuatu itu dilarang. Itu akan membantu anak mengerti. Ya, inilah contoh pendidikan anak dalam Al-Quran. Dalam sunnah, dalam satu hadis riwayat Abu Daud nomor 495, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinina wa farriqu bainahum fil madaji." Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, pukul mereka jika tidak mengerjakan ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Ini hadis yang langsung menggambarkan bagaimana pendidikan anak yang efektif. Walaupun anak belum balik, tetap harus dilatih beribadah. Bahkan umur 10 tahun saja sudah disuruh pukul kalau tidak melaksanakan sholat. Tentu saja pukulan yang anjurannya sesuai Islam itu tidak memukul dengan pukulan yang membuat anak trauma kesakitan. Bukan juga memukul daerah kepala, karena kepala itu dalam Islam terhormat. Tapi pukulan yang sifatnya menegur, agar anak ya bisa mengevaluasi dirinya, kapok, tidak lagi mengulangi. Tapi ingat itu tadi tidak menyebabkan trauma pada anak, karena anak-anak itu sensitif, lembut. Jangan sampai kita menyebabkan trauma dini pada anak. Ini pendidikan anak dalam sunnah. Nah, kenapa pendidikan anak dalam Islam sangat penting? Dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud ayat ini adalah allimuhum wa addibuhum. Beritahukanlah adab dan ajarkanlah keluargamu. Atau dalam riwayat lain, addibuhum wa allimuhum. Ya, beritahukanlah adab dan ajarilah keluargamu. Atau ajarilah keluargamu dan berikan adab. Beritahukan adab yang baik. Untuk apa? Untuk terbebas dari api neraka. Makanya dalam Islam, pendidikan anak itu sangat dipandang penting. Dan inilah salah satu tanggung jawab kita nanti sebagai konsultan pendidikan Islam. Boleh jadi nanti kita akan menjadi pakar pendidikan anak. Bahkan parenting. Jangan pikir parenting itu bukan bagian dari pendidikan. Bagian dari pendidikan. Parenting anak itu sebenarnya bagian dari ilmu pendidikan itu sendiri. Makanya pendidikan anak dalam Islam sangat penting, berdalilkan surat At-Tahrim ayat 6. Kita diperintahkan lindungi keluarga kita dari neraka, api neraka, dengan cara mengajarkannya adab dan mengajarkannya ilmu. Kita lanjut. Nah, mulai masuk ke inti, fokus pertimbangan apa dalam merencanakan pendidikan anak. Anggap saja nih, eh, orang tua datang kepada ustadz dan ustazah bertanya, anak saya ini sudah mau masuk sekolah, mungkin usia 5 atau 6 tahun. Apa yang harus saya lakukan? Mau masukkan di mana? Mau disekolahkan di mana? Kebetulan saya juga pernah dikonsultasikan hal yang sama mengenai ini. Nah, saya paparkan ada 5 yang harus jadi pertimbangan dalam memilih sekolah anak. Dan tempat belajar, tempat les, guru mengaji, dan sebagainya, ini berlaku. Yang pertama, dari segi agama tentunya. Nomor 1, yang paling atas, prioritaskan apakah tempat belajar anak nanti ini betul-betul mengutamakan aspek Islam. Apakah banyak ilmu agama yang bisa diajarkan? Apakah dan ilmu agama itu memang sesuai dengan manhaj Islam yang baik dan benar? Kalau sudah, kita berpindah ke faktor selanjutnya, yaitu minat. Anak juga harus dipertimbangkan pendapatnya. Minatnya di mana? Mau sekolah di mana? Yang penting tidak serong dari nilai-nilai Islam tadi, tempat sekolahnya misalnya kan. Nah, jadi kita menggabungkan asas agama dengan asas minat. Jangan sampai kita terlalu memaksakan anak juga, itu tidak baik. Kemudian aspek ketiga, kecerdasan. Kenapa kecerdasan? Ada sekolah yang memang hanya menerima siswa-siswa unggulan. Ya, misalnya sekolah yang bertaraf internasional atau sekolah Islam terpadu yang unggul, yang memang mereka itu biasanya hanya menerima siswa yang sudah pintar-pintar. Tadi kan kita sudah pertimbangkan aspek agama. Oh, sekolah ini memang pelajaran agamanya bagus. Kemudian sudah sesuai dengan minat anak. Dan selanjutnya, apakah dari segi kecerdasan anak ini bisa bersaing dengan
sesama teman siswanya di sekolah tersebut. Ini juga perlu menjadi pertimbangan agar apa? Agar anak tidak tertinggal, agar anak tidak tertinggal dengan teman-temannya di sekolah yang bukan levelnya, level kecerdasannya. Kemudian dari aspek finansial, keuangan, apakah biaya sekolahnya terjangkau untuk orang tua? Ini juga kita bicarakan sama orang tua siswa yang datang berkonsultasi sama kita. Jadi kita sudah pertimbangkan aspek agama, kemudian minat anak, kemudian kecerdasan anak, kemudian dari segi finansial anak, orang tua anak ya, apakah memadai dan dianggap mampu ya seperti itu. Terakhir lokasi. Walaupun memang sekarang digaungkan sistem zonasi sekolah, tapi tetap saja kita perhatikan ya semakin dekat dengan rumah semakin baik. Tapi kalaupun memang ada sekolah yang lebih baik tapi lokasinya jauh ya makanya lokasi ini menjadi pertimbangan terakhir. Kenapa? Ya karena ini kan bisa menyesuaikan dengan kemampuan orang tua. Walaupun sekolahnya jauh, kalau orang tuanya sanggup mengantar anak pergi ke sekolah dengan kendaraan yang layak, tentunya ini tidak masalah. Makanya ini berdasarkan skala prioritas. Yang atas paling tinggi prioritasnya, dan semakin ke bawah semakin berkurang prioritasnya. Jadi ini ya bisa menjadi pertimbangan dalam perencanaan pendidikan anak. Lanjut. Nah, sumber pendidikan Islam anak ada tiga. Kita bagi tiga, informal, formal, dan non-formal. Ustadz dan Ustazah bisa lihat di layar, informal itu dari orang tua, keluarga, dan lingkungan, dan sebagainya. Karena kenapa? Pendidikan paling pertama itu dari orang tua. Makanya nomor satu, informal dulu. Dari lingkungan orang tua dan keluarga. Ustadz dan Ustazah sekalian perlu perhatikan. Jangan sampai anak itu mempelajari surah-surah pendek, terutama surah Al-Fatihah dari guru mengaji, bukan dari orang tuanya. Kenapa? Sayang, pahala jariahnya hilang. Ya, pahala jariahnya orang tua hilang nantinya. Kenapa? Diambil sama guru mengaji. Makanya orang tua yang harusnya duluan mengajarkan cara sholat, mengajarkan mengaji yang paling dasar, mengajarkan baca huruf hijaiyah, mengajarkan surah Al-Fatihah, karena semuanya yang dasar-dasar ini akan selalu diulang-ulang oleh anak dan pahalanya akan selalu mengalir insya Allah kepada orang tua. Jangan sampai peluang ini diambil oleh guru mengaji dan sebagainya. Ini yang dasar-dasar. Kemudian keluarga dan lingkungan. Kemudian pendidikan formal sudah jelas, sekolah, madrasah dan pesantren, sekolah Islam terpadu dan sebagainya. Kemudian non formal itu adalah contohnya taman pendidikan Quran, markas tahfiz, lembaga les atau kursus dan sebagainya. Ini adalah tiga sumber utama pendidikan Islam untuk anak. Ya, kita percepat supaya bisa lebih maksimal tanya jawabnya insya Allah. Nah, kita mulai dulu dari informal. Bagaimana peran konsultan? Bagaimana di sini peran konsultan pendidikan Islam ketika eh, orang tua anak ya datang mau berkonsultasi tentang ini? Kita lihat dari tiga aspek. Yang pertama, edukasi parenting Islam. Konsultan memberikan edukasi parenting yang Islami kepada orang tua. Makanya konsultan pendidikan Islam pun perlu memperdalam ilmu parenting yang Islami. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak yang baik dan benar. Ini sebenarnya dakwah, dakwah juga kepada apa namanya klien konsultan kita, klien konsultasi kita. Edukasi parenting Islam. Ini bisa dalam bentuk bimbingan biasa, bisa juga dalam bentuk pelatihan ya. Mungkin Ustadz dan Ustazah nanti setelah menjadi konsultan pendidikan mengadakan seminar parenting. Ini juga bagian dari edukasi parenting. Yang kedua, kurikulum Islam untuk anak. Dalam hal ini konsultan membantu untuk merancang kurikulum belajar Islam untuk anak di rumah. Di rumah dulu ini, karena ini masih informal. Misalnya, ya orang tua siswa bertanya, Ustadz, anak saya bagusnya diajarin apa ya di rumah? Ustadz, anak saya ini mau belajar huruf hijaiyah pakai apa ya? Pakai buku apa maksudnya? Atau pakai metode apa yang cocok ya? Silakan Ustadz dan Ustazah memberikan saran-saran yang terbaik ya, sesuai dengan kondisi anak dan orang tua. Dan yang ketiga, konseling keluarga Islam. Nah, konsultan di sini mampu memberikan layanan BK, bimbingan dan konseling kepada orang tua dan anak. Nah, misalnya ada masalah-masalah terkait kekeluargaan, ya contohlah ada KDRT.
ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini juga topik webinar kita besok, webinarnya PKPII, ya, mengatasi KDRT dan efek negatifnya kepada anak juga. Nah, jadi bisa menjadi konselor juga, ya, memberikan nasihat-nasihat kalau misalnya dalam satu keluarga itu ada masalah. Sebenarnya dai, ya, kita jadi dai di sini juga, menyelesaikan masalah yang terjadi dalam keluarga, utamanya orang tua dan anak. Inilah perencanaan pendidikan Islam yang informal yang konsultan bisa masuk di dalamnya. Selanjutnya, ini contoh, contoh ya kurikulum belajar Islam untuk anak yang di rumah. Ini sumbernya dari website rumaiso.com, umur 0 sampai 6 tahun. Nah, berikut yang ditampilkan itu yang bisa diajarkan. Belajar huruf hijaiyah, surah pendek, kalimat tauhid, wudhu, dan sebagainya. Umur 7 sampai 12 tahun sudah mulai meningkat, memperlancar bacaan Qur'annya, menambah hafalan Qur'an, zikir pagi petang, dan seterusnya. Nah, yang tahap paling atas sudah masuk usia balik 13 sampai 16 tahun, menghatamkan Quran atau 15 juz setidaknya, belajar bahasa Arab, menghafal hadis Arba'in Nawawi, dan belajar tauhid dan fikih. Ini contoh, tidak harus diikuti secara total ya. Bisa menyesuaikan dengan kemampuan anak dan kemampuan orang tua juga tentunya. Nah, ini contoh saja ini, contoh kurikulum belajar Islam yang ideal untuk anak di rumah. Silakan nanti dimodifikasi dan disesuaikan kembali dengan kemampuan klien. Lanjut, langkah memilih lembaga pendidikan untuk anak. Ada 4 step. Yang pertama, research, kemudian compare, kemudian discuss, kemudian decide. Apa itu research? Kumpulkan semua informasi terkait lembaga pendidikan. Kemungkinan besar ustadz dan ustazah sebagai konsultan pendidikan Islam bakalan diminta pendapat sama klien. Ustadz, anak saya bagusnya disekolahkan di mana? Ini yang harus dilakukan. Kumpulkan informasi terkait lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita atau di sekitar tempat tinggal orang tua siswa itu. Sudah dikumpulkan, compare, bandingkan, olah dan bandingkan antara data satu lembaga dengan lembaga yang lain. Sudah dikumpulkan data, kita bandingkan. Oh, sekolah ini keunggulannya ini. Oh, sekolah ini keunggulannya ini, dan seterusnya. Kemudian diskusikan hasil olah data itu. Setelah kita pilah-pilah, sekolah ini dari 7 sekolah yang kita periksa, ada 3 yang paling layak. Silakan diskusikan. Ini, Bapak, Ibu, saya dari penelitian saya ada 3 sekolah nih yang cocok untuk anak Ibu. Nah, silakan didiskusikan dengan klien atau dalam hal ini orang tua dan anak. Kemudian yang terakhir, decide, putuskan, ambil keputusan bersama untuk memilih lembaga pendidikan yang terbaik untuk anak. Jadi ini RCDD, ya, research, compare, discuss, decide. Kemudian bagaimana kita merencanakan pendidikan Islam formal dan non formal untuk anak. Tadi kan sudah informal. Sedangkan formal dan non formal kita bisa gabung di sini. Sama ada 3 step juga. Yang pertama, biaya pendidikan yang terjangkau. Apa peran konsultan? Konsultan membantu memilih lembaga pendidikan dengan biaya sesuai budget keluarga. Ya, kita juga harus riset nanti. Sekolah mana nih yang sesuai dengan budgetnya orang tua? Kita yang bantu pilihkan. Atau bahkan ustadz dan ustazah yang punya lembaga pendidikan, ya silakan ambil peluang ini. Oh, sekolah di tempat saya saja. Sekolah di sekolah saya saja, Ibu, Bapak. Insya Allah terjangkau. Nah, silakan ambil peluang ini. Kemudian yang kedua, kurikulum Islam yang aplikatif alias diamalkan. Nah, konsultan membantu memilih lembaga pendidikan dengan kurikulum Islam terbaik. Terbaik dalam artian tidak hanya terbaik di atas kertas dalam dokumen kurikulum, tapi betul-betul diamalkan. Kita lihat sekolahnya yang kita mau ajukan, sarankan. Apakah di sekolah itu memang antara satu guru dengan guru lain adabnya baik? Apakah guru-gurunya baik? Apakah selalu diadakan pengajian, ya? Apakah siswa-siswinya di situ memang taat kepada guru dan sebagainya. Dan memang apakah tidak ada merokok dan sebagainya di sekolah tersebut dan sebagainya. Pastikan lembaga pendidikan yang kita sarankan itu betul-betul menerapkan Islam secara maksimal, bukan hanya diajarkan tapi diamalkan. Nah, yang ketiga, suasana pendidikan yang kondusif. Konsultan juga membantu memilih lembaga pendidikan dengan pendidik
dan siswa yang berkualitas sebenarnya nyambung dengan yang kedua. Jangan sampai tidak diamalkan ya nilai-nilai Islam di sekolah tersebut. Jangan sampai siswanya nakal-nakal. Jangan sarankan, kasihan anaknya. Nanti anaknya kita sarankan masuk di sekolah yang siswanya rata-rata nakal. Ya itu kan tentunya nanti menjadi masalah di kemudian hari. Ini berlaku untuk pendidikan formal seperti sekolah, pesantren, dan juga non formal, TPA, markas tahfiz, lembaga kursus, ya, dan sebagainya. Tiga hal ini yang paling utama. Lantas bagaimana ciri lembaga pendidikan Islam yang baik? Tidak terbatas di enam ini, tapi ya kita bisa petik di antara enam ini ya. Yang pertama, yang paling atas, kurikulum Islam yang terstruktur, kemudian pendidik yang profesional dan teruji. Profesional dalam hal ini usahakan yang sudah tersertifikasi. Tersertifikasi dalam artian memang sudah gelarnya SPD, contoh. Dan kalau ada sertifikat guru mengaji dan sebagainya, ya ini bagus. Teruji juga. Kemudian menerapkan Islam dalam keseharian, kemudian memiliki visi dan misi yang baik. Silakan kalau kita mau mengajukan sekolah atau lembaga pendidikan untuk anak, kita baca periksa visi misi sekolahnya apa. Karena dari situ kita bisa berkaca bahwasanya, oh sekolah ini punya program yang baik, dan sebagainya. Kemudian sekolah itu dipastikan memiliki manajemen dan keuangan yang baik. Jangan sampai sekolah yang kita sarankan itu tidak amanah dalam mengelola keuangan, alias dalam bahasa lainnya ya banyak korupsinya. Seperti itu. Dan yang terakhir, fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas pendidikan tentunya sudah dipahami, ya bangunannya bagus, sarana dan prasarananya memadai, ya, bersih sekolahnya, lingkungannya bersih, tidak kotor, tidak banyak sampah, rajin kerja bakti, ya dan sebagainya. Inilah di antara ciri-ciri lembaga pendidikan Islam yang baik. Nah, sekarang kita masuk di tahapan yang selanjutnya, bimbingan karir siswa. Apa itu bimbingan karir? Nah, layanan bimbingan karir ini bisa kita ajukan sebagai konsultan. Salah satu layanan yang dapat diberikan oleh konsultan pendidikan adalah layanan bimbingan atau konseling karir, yang dasarnya pola umum perbuatan pembimbing dengan klien dalam wujud hubungan bantuan. Nah, saya yakin ustadz dan ustadzah di sini apa namanya, memang bertugas sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai dai dan sebagainya. Intinya, semua orang yang memang memiliki keilmuan Islam, ya jurusan pendidikan Islam dan sebagainya, pasti sudah tidak asing dengan metode pemberian bantuan. Karena ustadz itu, seorang ustadz dianggap pakar. Dia selalu bisa memberikan bantuan, dalam artian bantuan emosional, bantuan spiritual, dan sebagainya. Nah, konsultan pendidikan menjalankan hubungan bantuan dengan siswa. Dalam hal apa? Menggali minat dan bakat, mengenalkannya kepada dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja, serta merencanakan karir di masa depan. Makanya, bimbingan karir ini bagus diadakan di SMA dan sederajatnya. Supaya apa? Tidak salah pilih jurusan kuliah nantinya. Ini yang kurang sekali. Dan ini bagus untuk kita ajukan di sekolah-sekolah, layanan konseling karir atau bimbingan karir. Lanjut. Nah, dalam Al-Quran kita bisa lihat eh, contoh-contoh bimbingan ya. Dalam surah Al-Kahfi ayat 66 di sini qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, rusyda, di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Jadi rusyda ini istilahnya adalah bimbingan. Jadi Nabi Musa alaihissalam minta dibimbing oleh Nabi Khidir. Di ayat yang lain, wa qala alladzi amana ya qaumit tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Orang yang beriman mengatakan, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Surah Ghafir ayat 38. Ya, sabilar rasyad. Rusda dan rasyad ini asal katanya sama. Ro, shin, dal. Artinya bimbingan. Jadi kalau kita semua sudah berfungsi atau bertugas sebagai dai, kita juga sudah bertugas sebagai konselor. Makanya di beberapa instansi atau lembaga dakwah,
Istilah dai biasa didampingi dengan istilah konselor juga. Karena dai juga merupakan konselor Islam. Menerapkan itu dalam keseharian. Dalam tafsir Tabari, di sini penjelasan lebih lanjut tadi. Yarshuduna, irsyad, dan rosyad itu konteksnya adalah konseling, memohon petunjuk kepada orang yang ahli agar diberikan solusi. Itu intinya. Konsultan ya tempat berkonsultasi, harus bisa menjawab kebutuhan klien. Dalam hal ini, usahanya maksimal. Jadi kita tidak hanya memberi nasihat, tidak hanya memberi solusi, tapi memastikan agar klien kita betul-betul melaksanakan solusi tersebut. Jangan hanya kita ngomong saja, kemudian lepas, tapi kita pastikan evaluasi apakah solusi yang kita berikan sudah tepat, sudah dilakukan dan apakah sudah tepat dan sebagainya. Jadi kliennya juga harus bekerja, meskipun dia minta bimbingan, tapi dia juga tetap harus menyelesaikan masalahnya juga sendiri. Kita hanya bantu membimbing, itu intinya. Lanjut. Jenis upaya bimbingan karir siswa ada dua secara umum. Yang pertama instruksional, yang kedua substansial. Nah, kalau instruksional kita lakukan dalam bentuk contoh karya wisata. Jadi anak SMA bisa kita ajak keliling-keliling jalan-jalan kayak study tour. Kemudian bisa juga dalam bentuk seminar, ceramah tokoh atau narasumber, orang-orang yang pakar keilmuan itu kita undang ya supaya apa? Mereka bisa mendapatkan penjelasan tentang karir-karir yang ada. Media audiovisual, bibliografi atau membaca ya, buku, pelatihan kerja, perlu ada juga pelatihan kerja. Nah, ini kita bisa fasilitasi sebagai konsultan pendidikan. Kita carikan pakar-pakar keilmuan dalam setiap bidang ilmu, kita datangkan ke sekolah. Untuk apa? Memberikan pelatihan kerja, ceramah, dan career day, dan paket bimbingan karir dan yang sejenisnya. Ya boleh jadi. Ada ustadz dan ustazah punya seorang teman dari orang kedokteran, kita undang. Kemudian orang teknik kita undang, orang pendidikan kita undang, orang hukum kita undang. Untuk apa? Memberikan apa namanya seminar pengenalan karir di sekolah. Silakan kita sebagai konsultan memfasilitasi hal tersebut. Bentuknya instruksional. Adapun yang warna hijau ini substansial adalah hubungan personal, interpersonal antara konsultan dan klien. Nah, ini lebih ke wawancara tradisional. Kalau tadi kita fasilitasi dalam bentuk ceramah, career day, dan pelatihan karir. Kalau substansial ini langsung face to face sama klien kita. Ini dilakukan dalam bentuk wawancara khusus ya, menggunakan penguasaan teori dan praktik konseling di samping disiplin ilmu penunjang yang terkait. Jadi silakan gunakan keduanya atau salah satunya tergantung kemampuan kita dan tergantung kesediaan klien kita juga, instruksional dan substansial. Nah, lantas apa fokus pertimbangan dalam bimbingan karir siswa itu ada 5 juga. Cita-cita pertama. Kenapa? Anak-anak itu tidak sebaiknya kita ikuti apa cita-citanya selama itu tidak menimbulkan mudarat. Ya, cita-cita apa yang anak mau, itu yang paling utama kita pertimbangkan. Kemudian apa? Akademiknya. Kenapa akademiknya? Kita juga mau melihat apakah nilai di sekolahnya memang sudah relevan dengan cita-cita yang dia inginkan. Misalnya, anak ini mau jadi guru mengaji, atau jadi dosen agama, atau jadi penceramah. Kemudian nilai agamanya tinggi, oke, cocok. Dan nilai bahasa Arabnya tinggi, nilai Al-Qur'annya, baca tulis Qur'annya tinggi, oke, cocok. Atau ada anak yang pengen jadi guru matematika, apakah nilai matematikanya tinggi? Ya tinggi, oke, cocok. Jadi kita korelasikan antara cita-cita anak dengan pencapaian nilainya di sekolah. Itu akademik. Yang ketiga, keahlian. Keahlian juga kita perlu ukur. Anak ini selain nilainya bagus, apakah dia memang punya keahlian yang memadai? Misalnya, anak ini memang terbiasa mendalami ya teknik mesin. Kemudian dia mau lanjut di fakultas teknik, contoh. Oh, berarti cocok. Karena dia memang ahli dan nilai sekolahnya juga memadai. Nah, yang keempat, peluang kerja ini juga harus jadi pertimbangan. Ya, sebaiknya kita arahkan anak kepada
jalan karir yang peluang kerjanya tinggi. Tapi usahakan nyambung juga dengan cita-citanya, dengan keahlian yang dia punya dan akademiknya. Ini memang sulit. Kalau mau dapat semua ini sulit, tapi kita bisa mengusahakan yang terbaik. Dan yang terakhir, orang tua. Kita juga harus menyadari anak itu adalah aset orang tua. Kita juga harus pertimbangkan orang tuanya apakah ridho dengan pilihan karir anak ini. Kita sudah bimbing baik-baik dan eh, keputusan terakhir juga ada pada orang tua dan anak. Bagaimana orang tuanya apakah ridho misalnya anaknya jadi dokter, anaknya jadi guru, supaya lanjut di jurusan kuliah yang sesuai dengan hasil dari wawancara bimbingan karir ini. Jadi cita-cita, akademik, keahlian, peluang kerja, dan orang tua. Nah, ini skala prioritas ya, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, langkah bimbingan karir siswa yang substansial itu bagaimana? Ada 3 tahapan. Research, test, dan counsel. Ini yang konseling tradisional, tatap muka, atau face-to-face tadi, substansial ya. Research, jadi konsultan melakukan riset untuk menggali informasi siswa dan informasi dunia karir dengan melibatkan siapa? Orang tua siswa, wali kelas, guru BK, dan para praktisi dalam berbagai bidang karir. Jadi, usahakan sebelum kita tatap muka untuk bimbingan karir dengan siswa, kita melakukan riset dulu. Jangan kita langsung duduk bersama klien, tapi kita tidak punya peluru, tidak punya bekal pengetahuan. Anak ini dari mana? Anak ini apa sifatnya? Bagaimana perkembangan belajarnya? Kemudian kita juga tidak punya modal pengetahuan tentang karir-karir tertentu. Ya. Jadi kita harus riset dulu sebelum duduk bersama dengan klien dalam rangka bimbingan karir. Yang kedua, tes. Apa itu tes? Jadi konsultan bisa melakukan tes minat dan bakat juga kepada siswa sebelum duduk bersama. Nah, dalam hal ini direkomendasikan menggunakan tes RIASEC atau Holland test. Nanti kita jelaskan lebih lanjut sebentar. Kenapa harus dites dulu sebelum duduk bersama? Kenapa? Supaya ada bahan yang bisa dibicarakan dalam proses bimbingan tatap muka itu. Kemudian yang terakhir itulah counseling, counsel. Berbekal hasil riset pribadi tadi, nomor satu, dan hasil tes minat dan bakat, konsultan melakukan sesi bimbingan atau konseling dengan siswa dan orang tua siswa agar siswa mendapatkan rekomendasi pilihan karir yang terbaik. Jadi 3 ya, RTC. Research, Test, dan Counsel. Apa yang bisa kita gali informasi dalam riset awal? Ada 2, informasi siswa dan informasi karir. Kita harus gali dulu, korek-korek tentang calon klien kita. Apa yang kita korek? Kemampuan agamanya bagaimana? Kemudian intelektualnya bagaimana? Minatnya apa? Hasil belajar di kelasnya bagaimana? Potensi karirnya apa? Cita-citanya dia apa? Walaupun nanti kita tanya cita-citanya apa, tapi kita sudah mencari tahu duluan. Keterampilan khususnya apa dan kesehatan fisiknya bagaimana? Kesehatan mentalnya juga seperti apa? Kenapa? Karena kita harus pastikan sang anak ini punya kesehatan fisik dan mental yang memadai untuk masuk ke lapangan kerja nanti. Dan informasi karir, misalnya Ustadz dan Ustazah sebagai konsultan pendidikan Islam harus tahu jenjang pendidikan, harus tahu tentang dunia pendidikan, jenjang sekolah, jenjang universitas, dan lain sebagainya. Harus tahu penjurusan, harus tahu, oh ini kalau mau kerja ini, masuk jurusan ini. Kalau mau jadi ini, masuk jurusan ini, dan sebagainya. Itulah informasi pendidikan. Kemudian, informasi vokasi atau pekerjaan. Ya, vokasi itu lebih ke profesinya. Profesi ini membutuhkan pendidikan terakhir apa? Kemudian keahliannya apa? Ini juga Ustadz dan Ustazah perlu perdalam sebenarnya. Kita harus menyelami dunia karir. Pekerjaan ini butuh persyaratan apa dan sebagainya. Dan yang ketiga informasi karir ya, mirip dengan vokasi tadi, secara umum sama. Apa itu tes Riasek yang tadi disebutkan? Adalah tes minat dan bakat berdasarkan tipe kepribadian seseorang. Ada 6 jenis. Namanya Riasek, singkatan dari realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Dalam teori ini yang dikembangkan oleh John L. Holland, seorang psikolog Amerika,
Tiap tipe kepribadian cenderung tertarik atau cocok bekerja pada bidang tertentu. Mari kita perdalam sedikit. Nah, ini dia. R yang pertama, R, realistik. Ini sifatnya praktis. Orang dengan karakter realistik, dia sukanya kerja yang pasti-pasti, kerja kasar. Jadi dia bidangnya apa? Konstruksi, teknik, pertanian, kelautan, dan sejenisnya. Pokoknya mereka sukanya praktek, lapangan. Tangannya dan kakinya bekerja. Itu realistik. Makanya di situ lambangnya palu. Ya. Kemudian I, investigatif atau pemikir. Apa yang jalan karir apa yang cocok untuk anak ini? Agama Islam tentu, karena ini membutuhkan pemikiran yang mendalam, sains, matematika, IT, dan sebagainya. Hal yang membutuhkan memikir, biasanya ini yang diperdalam adalah ilmu murni, matematika, bahasa, sains, agama, dan sebagainya. Orangnya untuk yang suka berpikir, investigatif. Kemudian A, artistik atau kreatif. Nah, dengan kepribadian artistik ini, anak ini mungkin cocok di bidang apa? Seni, media, industri kreatif, hiburan, dan sebagainya. Bahkan penyiaran juga. Ya, seperti itu. Kemudian sosial. Sifatnya sosial penolong. Oh, anak yang suka menolong orang. Dia cocoknya di mana? Kesehatan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang dakwah, dan sebagainya. Kenapa pendidikan? Karena dengan tipe orang sosial, dia mau menolong orang lain dengan dalam rangka mendidik anak-anak. Mendidik anak itu juga bagian dari kegiatan sosial, menolong orang lain, suka bersosialisasi dengan orang lain. Dakwah pun demikian. Nah, kemudian tipe yang E, enterprising, orang yang suka membujuk. Cocoknya di mana? Bisnis, manajemen, politik, hukum, dan sebagainya. Kenapa? Dia bisa melakukan yang namanya teknik persuasif kepada orang. Misalnya dalam bisnis, anak yang tipe enterprising E, dia bisa membujuk orang untuk membeli dagangannya. Dalam artian lain juga manajemen, politik juga seperti itu, dan hukum juga. Jadi skill membujuk ini cocok untuk bidang-bidang kerja seperti itu. Dan yang terakhir konvensional, sistematis, orang yang pasti-pasti saja, mengandalkan data-data yang valid, yang kuantitatif. Contoh, dia itu suka berhitung. Apa yang cocok untuk dia? Administrasi, keuangan, akuntansi, dan sebagainya. Nah, jadi inilah 6 tipe kepribadian yang tesnya nanti, insya Allah nanti Ana bagikan contohnya, dan di situ kita bisa simpulkan kira-kira potensinya ngarah kemana. Ya, seperti di bagan segi 6 ini, Ustadz dan Ustazah bisa perhatikan, antara huruf R dan I ada tanda panah yang menunjukkan individualis. Artinya suka kerja sendiri. Tapi ada di baliknya antara E dengan S, lawannya suka bergaul, yaitu orang yang sosial atau penolong dan enterprising atau pembujuk. Nah, jadi ini bisa diperdalam lagi insya Allah atau bisa ditanyakan nanti kalau ada pertanyaan. Slide terakhir, anjuran dan larangan dalam proses bimbingan karir atau konseling karir. Ini yang terakhir. Ada do, ada don't. Lakukan dan jangan lakukan. Lakukanlah apa dalam proses bimbingan karir? Ciptakan suasana hangat dan tenang. Jangan bikin suasana tegang. Nanti anaknya takut-takut sama kita. Atau orang tuanya juga ragu-ragu sama kita. Ya, bersahabat saja. Anggap saja ini seperti ngopi bareng. Kalau kita mau adakan bimbingan karir, ya ngopi-ngopi, ngemil-ngemil dan sebagainya. Nggak usah terlalu tegang. Kemudian, perbanyak mendengarkan klien. Jangan kita yang banyak ngomong. Konselor yang baik, konsultan yang baik, dia tidak banyak ngomong. Dia lebih banyak mendengar. Begitu pula dengan auditor ya. Perbanyak mendengarkan klien, jangan kita yang lebih banyak bicara daripada klien. Kemudian jaga rahasia klien kalau diperlukan. Karena kadang klien itu harus buka-bukaan hal-hal yang perlu disampaikan, tapi tolong jaga rahasianya. Jangan sampai bocor keluar. Ya, kita ini diberi amanah loh, memberikan solusi. Jangan sampai kita membocorkan apa yang menjadi masalahnya keluar ya
Kemudian bantu klien menemukan potensinya. Kita bukan menentukan potensi, tapi kita hanya membantu mereka mencari potensi. Bukan kita yang tentukan, oh, Anda harus begini, Anda harus jadi ini, Anda harus jadi ini. Tidak. Kita korek. Sebenarnya ngarahnya ini kemana? Sampai nanti insya Allah klien itu bisa menemukan potensinya sendiri dengan bimbingan kita. Ya, kita membimbing. Namanya membimbing kan hanya membantu. Kita bukan menentukan, tapi membantu. Kemudian, hargai latar belakang klien. Kita jangan bias. Jangan kita beda-bedakan, oh klien ini orang kaya, oh klien ini orang yang kurang berada. Jangan seperti itu. Semua klien sama. Mereka membutuhkan kita. Jangan kita beda-bedakan klien. Kemudian, jaga batasan profesionalisme. Nah, ini juga penting. Jangan sampai hubungan antara kita dengan klien itu bersifat personal. Personal dalam artian ya melanggar batas-batas profesionalisme. Saya kira Ustadz dan Ustazah paham maksudnya. Ya. Kemudian tawarkan pandangan baru untuk klien. Ya, kalau klien itu mikirnya itu-itu saja, pola pikirnya, kita tawarkan. Sebenarnya bisa seperti ini. Ya, sebenarnya Bapak ada pandangan lain nih. Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, begini, 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 begini. Sampai orang tua mungkin berkata, oh begitu ya, saya tidak pernah melihat dari sudut pandang itu. Kemudian yang terakhir, perhatikan kesehatan diri sendiri. Jangan sampai usahakan kita tidak memberikan bimbingan karir, bimbingan konseling dalam keadaan kita lagi capek atau stres. Jangan. Kita perhatikan kondisi kesehatan kita. Jadi kalau klien kita mau ketemu, mau ngobrol, mau curhat-curhat, ya sampaikan kalau misalnya kita lagi dalam situasi yang kurang fit, mohon maaf, afwan, mungkin bisa lain kali Bapak, hari ini saya agak kurang sehat ya, misalnya. Sampaikan, jangan memaksakan diri. Kenapa? Kesehatan fisik dan mental kita mempengaruhi bimbingan yang akan kita berikan. Jangan sampai kita lagi tidak mood, nasihat yang kita berikan sembarangan. Kemudian yang terakhir, jangan lakukan. Apa yang jangan dilakukan? Menghakimi dan melebeli klien. Itu tadi. Jangan kita menghakimi, oh ternyata Bapak ini tidak tahu apa-apa ya tentang ini misalnya. Jangan seperti itu. Kemudian memaksakan solusi kepada klien. Jangan juga. Kita mungkin berpendapat solusi ini yang terbaik. Tapi kalau klien kita menolak, ya sudah, jangan dipaksa. Kita hanya menawarkan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Itu prinsip seorang dai. Sesungguhnya kami ini hanya penyampai pesan. Kita hanya menawarkan solusi. Kita tidak memaksakan. Kemudian menghindari topik yang penting. Jangan juga kita terlalu tidak enakan bertanya kepada klien. Karena kadang pertanyaan yang agak krusial itu perlu ditanyakan. Jangan malu-malu kalau memang itu penting. Kemudian hubungan personal dengan klien, nah ini tadi yang jaga batasan profesionalisme. Kemudian mengumbar aib atau rahasia klien tentu jangan, dan jangan juga terburu-buru dalam proses konseling. Jangan kita terlalu mau cepat dapat solusi, misalnya ya, baru satu kali ketemu harus ada solusi, belum tentu. Ada yang solusi itu bisa didapatkan satu kali duduk, ada juga terkadang kita butuh berhari-hari untuk bisa dapat solusi terbaik. Jadi jangan kita terburu-buru dalam mencari solusi karena Allah lah yang memberikan jalan keluar, bukan kita. Kemudian jangan lebih banyak bicara ketimbang klien. Nah ini tadi perbanyak mendengarkan klien. Kemudian yang terakhir, jangan terlalu banyak curhat balik kecuali dibutuhkan mengungkap diri. Kadang kita terbawa suasana. Kita ini sebagai pendengar harusnya kita malah curhat balik. Iya Bu, sama, saya juga begitu. Lah, kan kita konselor, kan kita konsultan, kan konselor. Kok kita yang curhat balik? Ya, jangan seperti itu. Jangan kita ungkap masalah pribadi kecuali itu memang dibutuhkan sebagai bahan perbandingan misalnya ya. Tep, wallahu a'lamu bishawab. Syukran ala husni ihtimamikum. Silakan Ustaz dan Ustazah sekalian jika ada pertanyaan atau saran dan masukan, silakan disampaikan. Ahmadi, Ustadz Ahmadi, tafadhal Ustadz. Silakan Ustadz Ahmadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi saya menulis panjang lebar materi yang sudah Ustadz sampaikan. Dalam hal ini saya pernah mendengar, pernah membaca juga Ustadz materi tentang coaching. Apakah coaching ini sama persis dengan konsul ini Ustadz? Konsul ini kan pekerjaannya konsultan Ustadz ya. Apakah sama persis seperti pekerjaan coach atau coaching, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, syukran atas Ustadz atas pertanyaannya. Untuk itu saya share dulu screen sebentar, bagannya. Apakah kelihatan di layar? Kelihatan, Ustaz. Nah, ini adalah matriksnya, Ustadz. Apa bedanya konseling, coaching, consulting, dan mentoring? Nah, di sini Ustadz dan Ustazah bisa perhatikan apa bedanya. Kita lihat dari empat mata angin. Kita lihat di sini, kalau ke atas, arah tanda-tanda panahnya ke atas berarti kita bertanya kepada klien. Kalau ke bawah, menyuruh klien. Kalau ke kiri, kita berurusan dengan masa lalu. Kalau ke kanan, kita berurusan dengan masa depan. Nah, kita lihat di sini. Konseling di paling kiri, atas, pojok kiri atas. Dia arahnya ke atas, bertanya kepada klien, dan bertanya tentang masa lalu. Apa yang dilakukan kalau konseling? Membantu klien untuk melewati masa-masa sulit, masa-masa lalunya, melewati masa traumanya dengan masa lalu, itu konseling. Kalau consulting di bawahnya, dia menawarkan solusi untuk masalah klien. Lantas apa bedanya antara atas dengan bawah? Yang di atas, konseling, dia lebih banyak bertanya kepada klien, lebih banyak mendengar ketimbang memberi solusi. Kalau consulting, bedanya dengan konseling, kita lebih banyak memberi solusi. Mendengar juga, tapi memberi solusi juga. Cenderung lebih memberi solusi. Nah, coaching ada di sini, sebelah kanan atas. Dia memperbanyak bertanya kepada klien, tapi urusannya tentang masa depannya. Jadi, membimbing klien untuk mencapai target dan visi yang dia tetapkan sendiri. Ibaratnya begini, Ustadz Ahmadi, coaching itu kita lakukan kepada orang yang pengen maju dan dia sudah tahu, sudah clear, saya mau begini Ustadz, tolong latih saya. Saya mau jadi guru Al-Quran yang baik. Saya sudah jelas, cita-cita saya sudah jelas, visi saya jelas, mau jadi pengajar Quran yang baik. Tolong latih saya. Itulah coaching Ustadz. Coaching itu kita berurusan dengan masa depannya dia, visi ke depannya apa, mau apa. Tapi kita hanya lebih ke bertanya kepada klien, maksudnya kita ikuti apa maunya. Dia mau belajar metode tilawati, silakan kita ajarkan kalau kita bisa. Atau kita carikan guru. Atau untuk lembaga yang butuh coaching, misalnya, Ustadz, sekolah saya mau akreditasi unggul, tolong latih kami. Mereka kan punya visi yang jelas, oh dia mau akreditasi unggul, berarti kebetulan saya ada pengalaman mendampingi sekolah untuk akreditasi. Kalau begitu saya yang harus coaching. Nah, seperti itu. Atau kalau bukan konsultan atau diri kita yang punya pengalaman, kita datangkan pakar. Begini Ustadz, saya ada teman yang kebetulan pengalaman dalam bidang akreditasi, saya datangkan ya untuk melatih Ustadz sebagai pimpinan lembaga. Oke, siap. Nah, di bawahnya lagi mentoring. Mirip-mirip sebenarnya antara coaching dengan mentoring, beda tipis. Beda tipisnya di mana? Mentoring itu penegasannya adalah mengajarkan klien berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, tadi, kalau misalnya kebutuhan klien itu adalah pengen dilatih sesuatu yang kita kebetulan sudah pernah mengalaminya atau kita punya pengalaman pribadi, berarti kita di mentoring. Tapi kalau kita tidak punya pengalaman dalam bidang yang diinginkan oleh klien kita, tapi dia tetap mau dilatih, berarti itu coaching. Dalam artian kita mungkin kita bisa latih sendiri atau kita datangkan pelatih, datangkan pemateri, trainer ya yang layak. Kita kan konsultan, kita hanya memberikan saran. Belum tentu kita yang melatih mereka, tapi kita bisa mendatangkan pelatih yang cocok.
Ustadz, saya tidak belum bisa membantu Ustadz dalam hal pendampingan akreditasi karena saya jujur tidak ada pengalaman di situ sebagai konsultan. Tapi saya punya teman, itu coaching. Belum tentu kita punya pengalaman di situ. Tapi kalau mentoring di bawahnya, oh kebetulan saya berpengalaman dalam bidang ini, sekalian saya yang latih. Nah itu mentoring Ustadz. Jadi untuk masa depan, ke depannya mau jadi apa? Kalau yang di sebelah kiri itu tadi konseling dengan consulting itu lebih ke masa lalu, punya masalah di masa lalu dan bagaimana menyelesaikan masalah problem di masa lalu tersebut. Bagaimana Ustadz Ahmadi? Begitu kurang lebih penjelasannya. Ustadz, kalau dalam satu kasus misalnya gempa 4 ini terjadi bisa mungkin tuh Ustadz. Wah, agak jarang sebenarnya, tapi kadang memang lebih dari satu kita lakukan dalam satu kali pendampingan. Tapi agak jarang kalau langsung empat-empatnya. Tapi kalaupun ada, bisa memungkinkan terjadi. Contoh, klien ini punya masalah yang kompleks. Di satu sisi dia punya trauma masa lalu, pernah mengalami kegagalan dalam programnya. Ustadz, saya dulu gagal akreditasi atau Ustadz anak saya sekolah di sini tapi kok nggak pintar-pintar ya. Nah, ke depannya apa? Jadi di satu sisi klien ini punya masa lalu yang trauma masa lalu. Di sisi lain dia juga punya visi ke depan. Ustadz saya juga sebenarnya ke depannya mau seperti ini. Jadi memungkinkan satu klien punya masalah yang kompleks lebih dari satu. Jadi kadang kita sebagai konsultan bisa melakukan keempat-empatnya sekaligus dalam satu klien, tergantung kliennya. Jadi ini bisa saja memungkinkan. Jadi matriks ini bukan berarti kita mengkotak-kotakkan. Misalnya, Ustadz ini konseling, jangan melakukan consulting. Tidak. Ini bisa saya lakukan. Ana dapat klien yang butuh konseling, tapi dia juga butuh mentoring. Atau butuh konseling dan juga consulting. Ada empat-empatnya. Dan ini memungkinkan, Ustaz. Ya. Bagaimana, Ustaz? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz penjelasannya Ustadz. Baik, syukran, Ustaz. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lain, bisa disampaikan. Santai saja. Ustadz Sutiono dari Sulawesi Tengah. Tafadhol, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Eh, saya bertanya tentang ini masalah karir siswa. Kadangkala ketika seorang itu minta ya untuk berkonsultasi dengan kita tentang karir anaknya, untuk memilih sekolah mana yang terbaik untuknya. Kadangkala eh, orang tua itu yang lebih egois, ya, mementingkan apa namanya egonya daripada kebutuhan anaknya. Misalnya ada misalnya dua sekolah atau lebih. Yang satu sekolah yang berfokus kepada agama, yang satu kepada apa namanya pengetahuan umum. Tapi karena ini orang tua ini mungkin lagi ada tidak enak atau punya masalah tertentu dengan sekolah yang keagamaan ini, mungkin dari sisi-sisi yang lain, apakah dari yayasannya atau yang bagaimana, sehingga orang tua ini lebih mengutamakan untuk memasukkan ke anaknya yang ke sekolah-sekolah yang tidak menanamkan pendidikan agama yang lebih lebih didepankan, sehingga hal ini kan tentu merugikan masa depan anak dalam bidang agama. Ya, kalau kita lihat dari segi esensialnya, orang tua lebih ego terhadap itu. Nah, ini juga kadang-kala sebagai seorang konsultan juga agak kebingungan untuk menyadarkan orang tua atau memberikan pengarahan terhadap masa depan anak dibandingkan dengan ego yang dipilih orang tua itu. Mungkin triknya Ustaz, bagaimana sikap yang terbaik bagi seorang konsultan untuk mengatasi masalah ini. Karena kalau kita tetap mengikuti ego orang tua ini kasihan juga terhadap masa depan anak yang kita lihat dari esensi agamanya tadi. Ya, mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Insyaallah. Syukran, Ustadz, atas pertanyaannya. Oke, kita ke
problema yang tadi Ustadz sampaikan, bahwasanya ada orang tua yang mungkin ya terlalu apa ya, mengontrol ya begitu. Dia maunya karir anaknya itu dia yang tentukan mau jadi apa. Nah, seperti yang tadi Ustadz sampaikan bahwasanya orang tua ini kemungkinan dia kecewa dengan lembaga pendidikan Islamnya, sehingga dia pikir ah, daripada disekolahkan di situ mendingan sekolah umum aja lah. Kurang lebih begitu Ustadz ya. Nah, di sini berarti ada trauma. Kira-kira kalau kita lihat kembali matriks ini, dia cocoknya di masa lalu atau masa depan? Berarti masa lalu dulu kita lihat apa yang menyebabkan dia trauma memasukkan anaknya di sekolah Islam. Boleh jadi kekecewaannya terhadap suatu lembaga pendidikan yang selama ini dia percaya membuat dia tidak percaya lagi dengan sekolah lain, sekolah Islam lainnya. Ini sama saja kayak misalnya, anggaplah ya bahasa gampangnya itu, perempuan yang dikecewakan laki-laki kemudian dia mengatakan ah ternyata semua laki-laki sama saja. Ya kurang lebih seperti itu. Kita harus korek apa yang menyebabkan orang tua tersebut berprasangka buruk lah terhadap lembaga pendidikan Islam. Apa yang menyebabkan trust itu hilang, kepercayaan itu hilang. Berarti kita mau apa? Konseling dulu, membantu klien melewati masa-masa sulitnya. Dalam artian hilangkan trauma itu, hilangkan stigma negatif itu. Kita paham bahwasanya orang tua tidak boleh mengendalikan anaknya sampai pada level karir begitu. Tapi kita juga harus tahu, orang tua itu memang biasanya memiliki psikologi merasa lebih lebih tahu. Ini anak saya lebih tahu apa yang terbaik untuk anak saya. Dan pola pikir seperti ini yang jangan kita lawan dengan keras, jangan sama sekali Ustadz dan Ustazah sekalian, jangan kita kerasi. Lantas apa yang kita harus lakukan? Gombal-gombal sedikit. Ya, memang kita bicara ya dengan orang tua siswa. Iya, sebenarnya bagus Pak, yang Bapak usulkan. Ya, memang memang pilihan karir itu bagus. Memang sekolah yang Bapak tawarkan sekolah negeri itu bagus. Tapi lihat tapinya. Tapi begini Pak, kalau di sekolah Islam, insya Allah, ya walaupun anaknya belum bisa menjadi penghafal, setidaknya dia belajar Islam itu lebih baik. Kalau di sekolah negeri Pak, kurikulumnya seperti ini, tampilkan. Jadi kita ngomong itu berdasarkan data juga, Ustadz. Kita riset dulu sebelum kita bicara dengan apa mengcounter ya, mengcounter pendapat orang tua itu tadi yang masih bersikeras. Jangan sampai kita hanya bicara tanpa data juga. Dan kita tunggu sampai kira-kira mood klien kita baik. Ya, saya sebagai orang komunikasi juga sebenarnya karena gelar saya SOS, S1 saya Komunikasi dan Penyiaran Islam, ini saya paham betul bahwasanya komunikasi yang baik itu membutuhkan waktu dan tempat yang tepat. Likulli maqamin maqalun. Itu prinsip yang kita pegang. Setiap tempat ada perkataannya. Jadi jangan kita terlalu semangat memberikan solusi, malah kita kesannya kayak melawan sama klien. Jangan, ini kan kita hanya mau memberi solusi, bukan memaksakan. Tidak memaksakan. Kita tidak mau memaksakan sama sekali. Makanya kita tunggu sampai mood klien kita baik, ya moodnya bagus. Kemudian nanti kita yakinkan seperti ini, Bapak. Kalau dimasukkan di sekolah umum, kurikulumnya begini. Nah, ini tidak ada pelajaran Islamnya. Ini belajar Islamnya sepekan sekali. Ini pun cuma 2 jam. Kan kasihan anaknya. Kapan dia nanti belajar ngajinya? Kalau Bapak yang ajar di rumah kan susah. Nah, sedangkan anak ini kita kasihan harus banyak belajar ngaji misalnya, belajar agamanya banyak. Sampai orang tua berpikir sendiri, iya juga sih, tapi sekolah itu mengecewakan. Tapi ya kita bilang, ya mungkin sekolah itu saja Pak. Coba sekolah Islam yang lain Bapak lihat bagaimana. Nah, seperti itulah. Jadi ya memang skill komunikasi konsultan ini sangat diandalkan di sini. Melihat waktu dan tempat. Dan lagi-lagi kita tekankan, solusi bukan dari konsultan. Solusi bukan dari konsultan, tapi dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita sebagai dai, sebagai pendidik, sebagai konsultan adalah surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang dia cintai, Abu Talib. Apalagi kita yang hanya
konsultan, ya istilahnya kan, kita memberikan solusi, menawarkan solusi, iya. Tapi keputusan akhir tetap pada klien. Mau solusi kita diterima atau tidak, ya akadnya ada, tetap ada. Ya kita harus dibayar juga sesuai akad kan, solusi kita diambil atau tidak. Karena mereka sudah tanda tangan perjanjian. Jadi dalam konsultan pendidikan Islam, dalam perkumpulan kita, kita punya perjanjian kerja, jasa konsultan. Ada perjanjiannya, ada tanda tangannya di situ. Perjanjiannya itu ya mau diterima atau tidak, ya kita kan sudah memberikan jasa konsultasi, tetap dibayar juga akhirnya. Tapi kita bukan berorientasi kepada harta, bayaran, fee atau sebagainya, tapi kita betul-betul berorientasi kepada membantu orang. Makanya pekerjaan konsultan cocok untuk orang yang suka membantu. Seperti itu Ustadz Sutiana. Bagaimana pendapat Ustadz? Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah ya dengan panduan Ustaz, Insya Allah bisa nanti ke depannya bisa kita latih-latih lagi lah untuk menjadi Iya, konsultan yang beneran. Insya Allah. insya Allah. Kita semua sudah konsultan, insya Allah Ustadz. Insya Allah. Tinggal di anu saja, di upgrade saja. Ustadz Saruji, tafadhol Ustadz. Sudah raise hand tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz waktu berikan untuk saya untuk menyampaikan sedikit apa yang saya lihat di lapangan dan saya rasakan. Pertama, saya tadi melihat salah satu barangkali trik ya untuk memajukan sebuah lembaga pendidikan itu adalah dari tenaga pengajarnya yang tadi dikatakan situ profesional dan teruji gitu kan. Sementara kita melihat lapangan Ustaz, kita melihat sekolah-sekolah di daerah eh, memang sulit untuk maju itu karena dari tenaga pendidiknya tadi. Ini dipicu, diakibatkan oleh karena barangkali rekrutmen calon pendidik atau guru itu tidak melalui seleksi atau tes yang ini ya, yang menjurus untuk itu. Karena problemnya adalah lembaga pendidikan itu tidak punya dana yang cukup untuk itu merekrut tenaga pendidik yang profesional. Ya, pertama mungkin ya tidak bisa menggaji guru sesuai dengan standar guru yang ada gitu kan, sehingga madrasah ataupun katakan pondok pesantren ya merekrut guru itu yang kira-kira yang mau saja mengajar di gurunya itu di sekolah itu atau madrasahnya, ketimbang ketimbang mungkin ya tidak ada guru yang mengajar di situ, sehingga ya kalau kita tadi mengacu pada Ustaz sampaikan tuh ya tenaga pendidiknya profesional dan teruji ya jauh sekali gitu kan, ini problem ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini tentang mungkin bimbingan ataupun konseling yang dilakukan sekolah. Itu kalau di sekolah-sekolah yang sudah maju itu kan sudah ada namanya tenaga BK ya, bimbingan dan konselingnya kan. Ya, seperti itu. Eh, Nah, kita sebagai misalnya sebagai seorang konsultan dari segi apanya kita bisa masuk di situ kan. Sementara misalnya sekolah itu sudah punya BK-nya. Bahkan ada memang BK yang betul-betul diangkat oleh sekolah itu untuk apa namanya untuk melayani peserta didik ya baik dalam bentuk konseling maupun dalam bentuk bimbingan gitu. Jadi kita sebagai seorang konsultan ya di mana sisi mananya kita masuk, bagaimana caranya, dan yang ketiga apakah memang dengan ya katakanlah kita hanya seperti ini ilmu kita untuk memberikan bimbingan dan konseling pada peserta didik itu apa mencukupi gitu Ustaz ya, karena kalau dibandingkan dengan guru-guru BK, itu kan mereka memang spesialis ya. Katakanlah di S1-nya tuh bimbingan konseling itu selama 4 tahun. Itu betul dia punya ilmu di situ, psikologinya ya tentang apa. Kemudian yang ketiga ini agak saya borong nih. Ya. Yang ketiga ini tentang ini untuk anak ya. Kan tadi katakan bahwa sesungguhnya untuk mengarahkan anak itu kemana dia melanjutkan pendidikan, karirnya, pertama kita melihat dulu sekolahnya, ya plus minusnya seperti apa. Kemudian yang kedua sesuai dengan bakat anak kita. Karena memang di antara kita ini, bukan antara kita ya, mungkin sebagian orang tua itu kan apabila masukkan anaknya suatu pendidikan kan tentu keinginan orang tua ya. Kebanyakan tadi seperti disampaikan oleh Pak Sutiono tadi ya, mungkin dari Sulawesi Tengah itu kan. Jadi kita orang tua itu masukkan anak kita itu sesuai dengan keinginan kita gitu kan, bukan keinginan orang tua gitu.
bukan keinginan anak gitu maksud saya tadi. Nah sekarang bagaimana Pak Ustadz ya melihat bakat anak kita dengan sekolah yang kira-kira cocok untuk dia sehingga dia bisa masuk di sekolah itu ataupun pesantren itu dengan baik tanpa merasa tertekan atau terpaksa. Itu saja barangkali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya ada 4. Kita jawab satu-satu insya Allah. Ya, semoga kita bisa menemukan solusinya. Ya, yang pertama, terkait dengan lembaga pendidikan yang memang harus menyesuaikan dengan budget tentunya. Dalam hal ini, kita bertindak sebagai konsultan untuk lembaga itu sendiri. Nah, di sini kita perlu pertimbangkan sekolah ini punya visi misi apa. Nomor satu, yang kita harus tahu untuk lembaga pendidikan, visi dan misi. Kenapa visi dan misi dulu? Karena dari visi dan misi akan ada turunan-turunannya. Tujuannya apa, strateginya apa, program kerjanya apa, siapa pelaksananya. Semua orang tuanya dari mana? Dari visi dan misi. Nah, kalau visi misi sudah ada, kemudian pelaksanaannya itu belum sesuai, misalnya kita bikin program kerja yang tidak nyambung dengan visi misi lembaga tersebut, berarti ada yang harus ditebang, ada tebang pilih. Oh, misalnya, Ustadz sebagai direktur pesantren atau kepala sekolah di sini, saya sarankan, kan visi misinya 1, 2, 3 ini. Saya lihat program kerja ini kayaknya kurang nyocok dengan visi misi atau kurang dibutuhkan. Mungkin kita merger saja dengan program ini atau kita hilangkan sekalian. Karena kenapa? Buang-buang uang. Seperti itu kan. Kita mau melihat efisiensi penggunaan dana, efisiensi finansial lembaga juga kita lihat dari visi dan misi. Kenapa kira-kira sekolah ini kayaknya kesulitan banget finansialnya? Mungkin ada program kerja yang tidak nyocok dengan visi misi tapi tetap diadakan dan itu buang-buang anggaran. Nah, ini yang kita perlu tebang pilih, Ustaz. Dan tentunya kita perlu memberikan masukan-masukan untuk mendatangkan donatur. Ini sebenarnya ada pelatihan tersendirinya, tapi tidak apa-apa saya bongkar sedikit. Dalam mendatangkan donatur, donatur itu selalu terkesima dengan apa? Dokumentasi yang baik. Bagaimana kita mendatangkan donatur? Kita membuat proposal yang memang tidak hanya kata, tapi foto dan video. Buat media sosial yang menarik. Saya sarankan untuk lembaga pendidikan tersebut harus buat media sosial yang menarik, Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Sesederhana apapun program kerja atau program pembelajaran di sekolah tersebut, kemas dengan menarik untuk enak ditampilkan di media sosial. Wah, ini keren nih fotonya. Wah, ini keren nih desainnya. Wah, ini bagus ini untuk didukung dengan dana lah, seperti itu. Karena apa? Donatur akan terkesima dengan dokumentasi yang menarik, proposal yang menarik. Dan tentunya juga pengelolaan dana yang maksimal. Seperti tadi, jangan sampai ada program kerja yang menghabiskan uang terlalu banyak, tapi tidak nyocok dengan visi misi. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama, solusi. Yang kedua, lantas apa fungsi konsultan kalau sudah ada guru BK? Jangan katakan tidak ada peran kita. Sebenarnya konsultan dan konselor atau guru BK itu bisa bersinergi. Kita bisa, jadi nanti ada format penawaran jasa konsultasi yang ada dari PKPII. Silakan Ustadz dan Ustazah nanti edit sendiri nanti di situ. Di situ kita bisa menawarkan seperti ini. Saya dari PKPII, apa itu? Perkumpulan Konsultan Pendidikan Islam Indonesia. Nanti dengan proposalnya tentunya ada formatnya. Nanti tinggal diisi. Saya mau menawarkan nih, mau mengadakan bimbingan karir. Kenapa? Mungkin di sini belum pernah ada sebelumnya. Biasanya guru BK itu lebih banyak beroperasi di ruangannya saja. Iya, kalau siswanya mau datang. Biasanya siswa takut dengan guru BK. Bukan begitu. Biasanya orang kalau dengar kata guru BK, oh itu guru yang suka menghukum anak nakal. Ah, itu selalu berurusan dengan anak nakal. Nah, stigma negatif ini yang membuat guru BK di lapangan kenyataannya berkurang porsi kerjanya. Dia akhirnya apa? Kebanyakan di lapangan juga kenyataannya saya dapatkan juga di suatu sekolah swasta hanya menggantikan guru yang tidak ada. Hanya menggantikan kelas kosong yang tidak ada gurunya. Dan dia hanya menangani siswa nakal. Siswa baik tidak diurusi. Jadi apa namanya kalau bukan algojo?
tukang eksekusi anak nakal. Nah, itu kan butuh sokongan dari luar. Justru guru BK butuh bantuan kita sebenarnya. Kalau mereka memang merasa butuh ya. Sebenarnya mereka butuh, tinggal mereka saja mau mau atau tidak kita tawarkan kan ke kepala sekolahnya dulu. Begini Pak, ya saya ada penawaran. Saya mau adakan bimbingan karir yang tersendiri acaranya. Maksudnya apa? Mungkin kita bikinkan workshop, kita eh, apa namanya workshop. Di situ ada pengenalan tentang karir-karir yang nanti para pakarnya datang. Kita ajak kerjasama. Jadi guru BK di sini juga berperan sebenarnya. Kita carikan dia bukan carikan ya, beri dia panggung untuk apa namanya menggunakan keahliannya sebagai guru bimbingan dan konseling itu. Dan masih banyak cara lain. Ya mungkin misalnya cara lainnya menawarkan bantuan bimbingan karir. Ya jadi guru BK-nya tidak sendirian. Kita bagi tugas. Masih banyak cara sebenarnya bersinergi karena kita bukan konselor asli. Kita konsultan, tapi kebetulan memiliki pengetahuan tentang konseling juga. Begitu. Jadi kita memang bukan apa namanya konselor yang memang labelnya kons ya atau SPD kons seperti itu konselor. Tapi kita bisa bersinergi karena kita konsultan memberikan saran masukan untuk kemajuan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Nah yang ketiga, apakah dengan pelatihan ini akan cukup? Ya tentu tidak, karena pelatihan itu terbatas. Makanya disebut fasilitator. Saya hanya membantu ustadz dan ustazah sekalian untuk menemukan arah ke depannya harus ngapain. Makanya kita juga tadi lihat di matriks itu ada coaching. Kita lari, bantu dia untuk mencapai targetnya. Kan seperti ini. Seorang coach tidak bermain di lapangan. Seorang konsultan tidak bermain di lapangan. Anggaplah tim sepak bola. Apakah pelatihnya ikut main di lapangan juga jadi striker? Tidak. Mereka pelatih itu hanya membuat formasi 4-4-2. Silakan. Kamu di formasi ini, kamu di sini, kamu di sini, kamu ngapain, kamu ngapain, kamu ngapain. Dan itu juga pelatihan seperti ini. Ana hanya membantu mengarahkan. Ini yang perlu dilakukan nih, Ustadz dan Ustazah. Arahnya begini, alurnya seperti ini. Selanjutnya silakan cari informasi lebih lanjut di luar. Ya, ini tentu beda dengan sekolah. Bahkan sekolah saja sekarang tidak lagi menerapkan pembelajaran konvensional. Sekolah zaman sekarang itu malah student oriented. Sekarang istilahnya itu student oriented. Pelajaran yang berpusat pada siswa, bukan lagi pada guru. Nah, kalau siswa SD saja sudah diterapkan student oriented, apalagi kita ini yang sudah orang dewasa. Nah, kita ini saya ini sebagai fasilitator, bukan teacher, bukan guru, tapi fasilitator. Saya memfasilitasi dengan beberapa arahan-arahan berikut. Silakan kita cari ilmunya lebih lanjut di luar. Silakan cari sendiri, wawancara sendiri. Uh, apa namanya? Pihak-pihak yang lebih berpengalaman di bidangnya. Contoh, saya mau tahu nih tentang bidang karir uh, kedokteran. Oh, berarti saya harus tanya nih teman saya yang memang karirnya di situ sebagai dokter dan sebagainya. Jadi seperti itu, Ustaz. Tentunya dengan pelatihan ini saja tidak cukup, tapi insya Allah ini semoga ini bisa membantu tentunya untuk menentukan arah ke depannya. Apa yang harus dilakukan sebagai konsultan. Nah, yang paling terakhir tadi, yang keempat, masih ada hubungannya dengan Ustadz Sutiono ya, pertanyaannya tadi. Ya, ingat saja, bagaimana kalau kita di posisi orang tua, orang lain memberi kita nasihat. Nah, kurang lebih seperti itulah kelayan. Jadi kita harus paham, ego orang tua itu tinggi. Tidak semua. Tidak semua orang tua egonya tinggi, tapi kebanyakan begitu. Dia merasa, ya saya lebih tahu daripada anak saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk anak saya. Karena kenapa? Saya sudah merasakan asam garam, pahit manis kehidupan. Lah, anak saya kan belum merasakan hal itu. Orang tuanya lebih tahu. Kita juga sebagai konsultan harus tahu menempatkan diri. Kita tidak tahu, tidak kenal baik anak ini. Kita tidak kenal baik juga orang tuanya ini. Jadi jangan sok tahu juga. Jangan sampai kita menimbulkan menampakkan aura-aura sok ngatur lah seperti itu. Tapi kita datang sebagai orang yang humble, sederhana, hanya ingin membantu. Ya Bapak, karena Bapak mempercayakan saya sebagai konsultan Bapak, ya saya hanya menawarkan solusi yang seperti ini.
Jadi sebelum itu mungkin saya perlu dengar masalahnya Bapak apa. Ya, kita dengarkan. Walaupun mungkin kita sudah tahu, tapi kita minta dia ceritakan kembali. Supaya apa? Klien itu suka didengar. Orang tua itu suka kalau didengar semua kata-katanya. Nanti terakhir-terakhir kita ambil hatinya. Iya, memang betul Pak, yang Bapak sampaikan, anak itu memang harus belajar agamanya bagus. Nah, tapi kadang-kadang kita pikir kasihan juga anaknya Pak, kalau misalnya terlalu ditekan, nanti otaknya tidak kuat menghafal Pak, kalau ditafis. Mungkin kita kasih dia fokus lain, bukan di hifzul Quran, tapi di ma'had saja. Contoh, ini contoh. Itu tidak terlalu kuat menghafal Qurannya, tapi ada. Begitu ya? Oh, begitu ya Ustadz. Ya, iya, begitu Ustadz. Ini solusi saja nih, kan kasihan. Nah, saya tidak memaksakan Ustadz. Kalau Ustadz memang tetap mau masukkan anaknya di pesantren Markas Tafiz, silakan. Tapi yang saya lihat seperti itu. Ini kan saya sebagai konsultan nih. Saya hanya memberikan masukan saja Ustadz. Tentunya Bapak yang lebih tahu. Nah, enggak apa-apa kita gombal-gombal. Ya Bapak lebih tahu karena ini anaknya Bapak. Ya, walaupun ya mungkin kita pikir Pak pendapatnya salah nih. Ya kita gombal-gombal sajalah. Buatlah klien, dalam hal ini orang tua itu merasa dihargai. Pasti insya Allah dia itu akan mempertimbangkan masukan yang kita berikan. Ya sebenarnya Ustadz betul juga sih. Yang penting ego kita turun. Turunkan ego kita, turunkan harga diri kita. Bukan harga diri ya, kayak apa istilahnya, posisi kita lah. Di hadapan orang tua merendah-merendah sedikit untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Jangan kita ngotot, kita membantu, bukan memaksa orang. Ya begitu ya, mungkin Ustadz Saruji, apakah ada tanggapan? Silakan. Sekarang cukup Ustaz ya. Eh, Panjang lebar penjelasan tadi ya, insya Allah. Ya, semoga membantu. Ya. Masih ada mungkin satu pertanyaan lagi atau sudah cukup? Karena sudah waktu menunjukkan 9.38 Indonesia Barat dan 10.38 Indonesia Tengah. Kebetulan saya domisili Makassar, jadi saya satu pulau dengan Ustadz Sutiono. Saya di Makassar ya. Jadi di sini sudah setengah 11 malam. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya karena waktunya sudah lewat. Ya, semoga pelatihan kita ini memberikan solusi untuk dunia pendidikan Islam di Indonesia. Kita adalah konsultan, kita ingin membantu orang, tapi solusi bukan datang dari kita, pendidikan Islam. Solusi bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kita dengan keilmuan dan keahlian yang kita miliki yang sangat terbatas, meskipun terbatas tapi tetap dengan niat yang ikhlas, insya Allah ini menjadi ladang pahala bagi kita semua, pahala jariah. Karena kenapa? Kita membantu orang dalam kebaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas kehadirannya. Ustaz, mohon izin pamit. Ustadz, Ya, Ustaz. boleh di-share itu materinya tadi? Siap, siap, Ustaz. Nanti di-share materinya, Ya. insya Allah. Siap. Nah, Ya. Dibagikan ya. Syukran. Ya, mohon izin pamit.